Halo, selamat petang semua pecinta budaya Tionghoa. Malam ini kita ketemu lagi di Bincang Budaya Tionghoa. Malam ini kita masih akan membicarakan tentang musik tradisional. Kali ini yang akan kita bahas adalah musik dari Yang Kim Taikaksi, dibawakan oleh Diah Putri Chandraswari. Oke, tapi kita biasanya kenalnya namanya Chandraswari alias Ling Ling. Kalau panggilan akrabnya, oke. Jadi teman-teman, budaya Tionghoa ini sudah lama dibentuk dari 2002 ya kalau nggak salah. Nah, itu kita biasa membicarakan tentang budaya Tionghoa, mulai dari musik, terus juga tentang prakarya, kaligrafi, budaya, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, malam ini kita akan mendengarkan dari Chandraswari, seorang arsitek yang sarjana di guru Mandarin. Oke, sebenarnya itu cerita yang sangat menarik. Nah, hari ini akan membicarakan tentang Yang Kim ya. Iya, Cici. Oke, kalau gitu kita persilahkan. Silakan Ling, dimulai. Ya, makasih. Selamat malam semuanya. Rekan-rekan, ada Komingcin juga pemusik juga. Dan ada Ibu Dewi yang pemerhati budaya Tionghoa. Ya, ini sebetulnya saya jadi malu nih dikasih waktu untuk berbicara musik. Ya, ini saya share screen dulu sebentar. Iya, sebetulnya mengenai urusan budaya Tionghoa pada umumnya, apalagi musik ya, yang spesifik begitu, itu budaya di Semarang itu sangat tertinggal dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Jadi apa ya, bisa dibilang kalau kemampuan Mandarin itu dulu zaman saya pergi ke Taiwan itu orang yang pokoknya yang teman-teman dari Semarang ini paling nggak bisa ngomong Mandarin deh, itulah. Demikian pula dengan kaitannya dengan topik kita malam hari ini, yaitu musik Yanggim. Sebetulnya yang disebut musik Yanggim di sini itu apa sih? Nanti akan saya jelasin. Sebenarnya kita cuma memainkan alat-alat musik tradisional, kebetulan biasanya Yanggim atau Yangjin dalam bahasa Mandarinnya ini, tampak di foto saya ini, sebagai apa ya, lead musik. Jadi biasanya untuk memainkan melodi, sementara yang lainnya mengiringi begitu. Karena itulah biasanya diletakkan di tengah. Pada zaman dulu Yanggim ini yang disebut sitar ini, sitar kupu-kupu ya. Ini sebetulnya adalah dari alat musik dari barat ya, dari Eropa yang masuk ke Tiongkok pada zaman dinasti Jing. Dan kemudian diadaptasi menjadi alat musik klasik Tiongkok. Jadi sebetulnya nggak kuno-kuno banget yang gini ya. Dibandingkan kuceng atau kecapi yang dulu-dulu. Nah, di Semarang ini, kenapa grup kami pakai nama musik Yanggim, padahal kita alat musiknya yang dimainin nggak cuma Yanggim aja, ya mungkin karena zaman itu di tempat kami, di grup kami itu nggak ada yang bisa main kuceng atau kecapi. Terus juga biasanya dalam kalau pas konser begini, konser di kelenteng, maksudnya konser intern, itu penataannya yang game itu diletakkan di tengah, terus dikelilingi oleh Ohu, Tize, dan kawan-kawan begitu. Jadi untuk secara mudah menyebut grup ini disebut grup musik yang game gitu aja. Beda sama mungkin tempatnya teman-teman ya, kayak kemarin yang sudah dibawain oleh rekan saya Lia, ada grup musik Lamkuan atau Nanyin. Itu kan memang
dia memainkan klasik, ada pakemnya, kemudian nada-nadanya bagaimana, kemudian aturan-aturannya karena itu adalah musik kerajaan. Terus demikian pula mungkin musik HK, dia memiliki ciri-ciri khusus tersendiri. Tapi di grup kami, grup di Kelenteng Taikaksi ini enggak. Sebenarnya kita cuma asal main musik gitulah. Ya, ini sejarah kita sebenarnya cukup lama ya. Dari sekitar tahun 70-an, yang pertama kali grup ini di Kompleks Kelenteng, itu jadi di Kelenteng itu, di Kelenteng Gang Lombok itu sendiri, ada 3 yayasan. Pertama Yayasan Taikaksi yang mengurusi tempat ibadah. Terus kemudian ada Yayasan Rumah Abu Kongtiksu, dan ada Yayasan Gongkaohwe yang mengurusi sekolahan. Dan di situ asalnya itu di Yayasan Gongkaohwe diadakan saat pameran kerajinan Taman Kanak-kanak Gongkaohwe. Tapi kemudian berikutnya diambil alih oleh Yayasan Taikaksi dan pengasuhannya diperkuat dengan ikut sertanya Kwik Kok Liang. Ini bisa dibilang tokoh musik zaman dulu lah di Semarang lah. Nah, kemudian grup ini waktu yang saya mulai saya bisa mengingat itu waktu saya masih TK itu di Taikaksi, diajak mama papa ya kan main ke Taikaksi itu pada tahun 80-an ini itu sudah banyak om-om dari yang membentuk struktur kepengurusan, dari Om Gimlin sebagai ketua dan om-om lainnya yang tokoh-tokoh lainnya ini yang mengurusi grup ini, grup musik yang Gim ini, sehingga zaman itu maju pesat sampai 60 orang. Juga pemain lain juga berdatangan, jadi pemain-pemain yang hobi main musik, tadinya entah main band, entah apa, tapi bisa alat musik Tionghoa, bergabung semua di Taikaksi. Begitu. Nah, terus untuk melatihnya, itu pihak pimpinan mendatangkan tokoh musik dari Salatiga, yaitu Bapak Ji Songliang. Nah, keluarga Ji ini memang terkenal di Semarang ya, keluarga seniman. Ya, jadi ada yang membidangi tari. Tapi kalau Bapak Ji Songliang dan kemudian adiknya yang kemudian melanjutkan memimpin yang Gim Taikaksi ini, Bapak Ji Seong Hin, itu guru saya tahun 2012 sampai dengan 2021 yang baru berlalu kemarin itu memimpin grup musik ini gitu. Jadi itu memang keluarga yang terkenal musik lah, musik, seni, terutama musik dan tari biasanya. Sampai sekarang Bapak Ji Songliang masih melatih di kelompok musik yang berbeda di Rasa Dharma, juga dibantu anaknya juga. Nah, cuman kalau Bapak Ji Seong Hin kebetulan ini pertengahan 2021 kemarin meninggal karena terkena COVID-19. Begitu. Jadi sekarang ini bisa dibilang grup musik kita sedang peralihan lah. Yang memimpin sekarang anaknya Bapak Ji Seong Hin sebagai koordinator, itu namanya Saudara Heri. Ya. Nah, terus alat-alat musik kita yang kita pakai. Ini terutama yang Gim tadi ya. Yang Gim ini jadi seperti kecapi, tapi dia memainkannya dipukul pakai bambu yang dipotong tipis begini seperti gambar yang saya tayangkan ini. Gitu. Terus kebanyakan pengiringnya, tapi juga bisa menjadi solois juga, itu erhu. Mungkin teman-teman sudah pada tahu apa itu erhu, seperti rebab ya yang terdiri dari 2 senar. Itu biasanya juga digunakan untuk melodi maupun pengiring juga. Nah, terus pada masa Bapak Ji Seong Hin ini banyak anak-anak muda, terutama dari SMA, dari mahasiswa, yang muda-muda itu tertarik untuk belajar alat musik Tionghoa, dan maksud saya ini, Om Seong Hin ini dia menerima dari segala kalangan, baik dari gereja maupun dari sekolah-sekolah untuk belajar musik di Taikaksi dengan syaratnya cuma bisa membaca notasi angka itu aja. Jadi kami pakainya notasi angka, bukan notasi yang masih pakai bahasa Mandarin, pakai Hanzi seperti
mungkin grupnya Lia atau grup-grup lainnya begitu. Nah ini di sini ini apa ya, adik saya namanya, adik dalam maksudnya dalam grup ya, namanya Sinta, dia memainkan ini yang disebut kuceng. Terus alat musik lainnya itu ada yang disebut tahu, itu adalah sebetulnya varian dari keluarga ini ya, keluarga erhu ya, keluarga hujin. Ini jadi erhu itu sebetulnya macam-macam, tapi di kita cuma ada 3 macam, yaitu yang besar sekali ini namanya tahu, dan yang di atasnya erhu ukurannya, kita bisa lihat di sampingnya foto tahu ini, itu chonghu. Ya, jadi kalau erhu itu menghasilkan suara tinggi, meskipun mungkin tidak setinggi apa ya kauhu atau apa ya, yang satu lagi yang tinggi banget itu apa ya, yang dibuat potehi, tehian ya, ya tehian, nggak setinggi tehian, tapi erhu ini range nadanya cukup tinggi. Terus di bawahnya itu yang range nadanya agak alto, agak tebal, itu chonghu. Ini karena kita bisa melihat kotak resonansinya lebih besar. Nah, terus yang untuk bass, berfungsi sebagai bass di dalam instrumen musik ini adalah tahu yang besar sekali, memainkannya ini bisa dibilang mirip cello, begitu. Tapi meskipun dia tetap senarnya seperti ini, ya, tapi cara memainkannya karena memang besar dan cukup berat, itu ditaruh di antara 2 kaki seperti cello bass besar. Nah, di kami itu karena kita mainkan musik pop, jadi kita masih ada alat musik lain ya, yang dominan untuk Tionghoanya ini tize itu pasti suling, itu karena khas untuk khas bunyi-bunyi Tionghoa. Terus kemudian kita punya gitar bulan, cuma sayangnya gitar bulan atau roan ini, roan jin, ini sekarang nggak ada yang main. Ya, belum ada anak muda yang berminat belajar Ruanjin soalnya. Kebanyakan larinya ke erhu maupun ke yangjing atau kuceng, biasanya begitu. Terus di kami juga mempunyai sangen, ini sudah nggak ada yang main. Kalau biba itu sebetulnya baru. Dulu waktu sejarah grup kita tahun 80-an itu kita nggak punya biba, memang nggak punya, tapi juga nggak ada yang main juga sih kebetulan sih. Ya, jadinya ya memang nggak mendatangkan. Nah, tapi sejak Lao Tzu Xionghin ini beliau punya biba, beliau mendatangkan biba. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada yang belajar biba ini, begitu. Ya mungkin setelah itu karena kita mainnya musik pop ya, itu kita pakai juga alat-alat musik barat seperti keyboard, harmonika, dan bahkan kadang-kadang pakai saksofon. Kita kolaborasi dengan alat musik Tionghoa, meskipun dominannya tetap yang Kim, erhu, sama tize masih tetap dominan. Nah, selanjutnya kita coba nonton saja. Ini adalah salah satu lagu yang dulu sering kita mainkan, cuman sejak pandemi ini karena yang berlatih juga yang kecil-kecil dan kebanyakan privat karena kita nggak berani latihan grup, ya itu lagu-lagu ini jarang dimainkan. Padahal sayang ini termasuk cukup klasik.
Nggak kedengeran ya suaranya ya? Sementara kalau ada filenya, barangkali bisa dikirim ke Tony, nanti bisa coba dibantu puterin Ada sih dari filenya sih. pos. Sebentar, sebentar. Mungkin nanti di akhir kita coba putar lagi ya. Oke, oke. Nggak dikirim lewat apa ya? Nah, mungkin sambil sambil kita nunggu masukin ke Google Drive, ini rupanya ada beberapa yang mengenal lagu barusan ya. Tadi kok Mincin bilang, oh kenal lagunya Si Yang Yang. Iya, betul sih yang Terus, benar. betul ya, Si Yang Betul, Yang. yang. Terus barusan ada Bun Salkong juga bilang, oh ini waktu kecil eh pernah dengar Dengar di mana? lagu masih kecil di kampung main di sawah-sawahan. Di sawah bisa dengerin lagu itu ya, cukup menarik. Iya, ya. Ini memang yang kita mainin rata-rata ya lagu-lagu yang klasik, yang folk song beginilah ya, yang bisa dibilang minke begitu, lagu rakyat. Oh, oke. Ini tentang apa nih lagunya nih si Yang? Waduh, tahu nadanya tapi nggak tahu sejarahnya. Oh gitu. PR ya Cilingling. Iya, ada. Oke. Ayo kita lanjut dulu. Bentar, lagi masukin. Nah, ini nih tadi yang saya ceritain. Jadi memang yang kita mainkan itu musik pop rakyat yang bisa disebut folk song atau minke. Ya rata-rata memang Congko minke ya. Terus juga kita juga main lagu-lagu pop seperti lagu-lagunya Tere Sateng biasanya. Pasti tahulah Gemini, Yeliang Taipei Tisin dan lagu-lagu populer populer lainnya. Terus kita juga belakangan ini sejak lausut saya Ji Seong Hin itu kita mulai memainkan lagu-lagu baru yang beraliran Chungkwok Feng seperti punya Jaecho yang Ji Huadai yang jadi ada kucengnya, ada klasik-klasiknya kayak begitu, tapi tetap masuknya tetap kategorinya masih pop. Nah, cuman untuk berlatih supaya kita apa ya terlatih untuk nada-nada yang sulit, kita juga belajar musik klasik. Bisa dibilang berbelajar lah. Belum ada, saya belum berani ngomong kita mainnya bagus, belum berani lah. Kita belajar seperti Binghu Jiuye, Secu Tiao, nadanya seperti apa, ini bisa dicari di Google juga, di Google maupun di YouTube juga. Ya kalau di Binghu Jiuye maupun Secu Tiao memang cukup klasik ya, dan tingkat kesulitannya cukup besar. Ya dibandingkan tadi yang contoh-contoh saya seperti ada Siang Yang, nanti saya juga akan tunjukkan Ilok Senbing, itu yang termasuk masih cukup lumayan klasik lah, yang kita nggak pakai iringan keyboard. Jadi benar-benar murni yang Kim, Erhu, Tice, dan lain-lain. Nah, terus kita juga berlatih memainin komposisi Erhu, Erjuan Inye. Ada juga yang jadi solois, cuman ya masih muda anaknya, jadi memang belum belum begitu bagus-bagus banget begitu. Ya ini terus partitur yang kita pakai tadi saya sudah bilang notasi angka begitu. Terus, nah ini sekarang, jadi kita latihannya di Kelenteng Gang Lombok, ini alamatnya, ya. Jadi bagi yang mungkin punya saudara di Semarang atau kenalan yang cari tempat latihan musik atau untuk mengenalkan mungkin saudara atau anak atau siapa, kalau mau ke Kelenteng Gang Lombok itu bisa latihan. Kalau yang hari Minggu ini biasanya yang sudah ada dasar musik sedikit-sedikit, jadi kita bisa latihan grup, latihan gabungan. Biasanya mulai siang. Jam ini sekarang agak berubah ya, berubah berdasarkan perjanjian ya, karena kita masih peralihan ya, dan pelatih kita yaitu koordinator grup Saudara Heri, putra Bapak Ji Seong Hin ini
kan dia juga pemain musik juga. Jadi kalau Sabtu Minggu itu kadang beliau berhalangan. Jadi kita latihan grupnya janjian begitu. Tapi kita juga menerima siswa yang ingin belajar dari dasar, yang misalnya belum pernah mengenal apa sih ohu, apa sih yang jin. Cuman ya itu syaratnya udah dapat membaca notasi. Begitu. Nah, kita pernah melatih yang paling kecil ini. Ini anaknya rekan kita Dani. Mungkin ini karena filenya cukup kecil, mungkin bisa langsung di sini. Coba kita dengerin dulu. Ini suaranya oke nggak? Nggak kedengeran, Ci. Ya ini aku matiin. Tadi suaranya kedengeran nggak? Samar-samar doang. Oh, samar-samar doang. Yang ini tak kirim lewat WA dulu dah. Oke deh. Oke, yang ini aku forward lewat WA dulu ke grup panitia ya. Judulnya Yue Yuan Hua Hao. Ya. Yeyen, wow. Itu Ya. tentang apa tuh? Kalau itu sebetulnya untuk lagu pengantin itu sebenarnya itu biasanya tuh. Oh, memang buat Itu pengantin. ya menceritakan kebahagiaan lah ceritanya lah. Oh, pantesan memang biasanya itu kedengerannya kalau di wedding itu. Kalau Yuyen Wahao ini kan karena termasuk lagu pop, biasanya sering dinyanyiin di wedding-wedding gitu sering. Ya sama lah kayak yang Taipei Wotisin begitu sering gitu. Itu tadi adik kita namanya Feve, itu anaknya Dani. Jadi kalau tanya umurnya, tanyalah si Dani, papa mamanya. Ya, cuman waktu di video itu dia masih cukup kecil. Kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 SD. Mungkin sekarang udah kelas 3 atau kelas 4 kali. Ya, itu waktu itu masih cukup kecil. Cuman ya itu sejak pandemi, aku nggak tahu dia masih latihan apa enggak gitu. Tapi ya terakhir kan Om Jong Hin meninggal. Terus juga yang privat-privat yang lanjut baru sedikit sih gitu. Yaitu yang paling kecil. Kalau yang di foto-foto tadi itu kan sudah SMA, ada yang kuliah, ada yang kerja juga. Tapi ya memang relatif kita masih banyak yang muda-muda masih banyak sih begitu. Ya bisa dibilang sejak Bapak Ji Seong Hin ini regenerasi kita cukup baik lah, berjalannya cukup baik. Masih ada PowerPoint yang mau di-sharing, Ci? Oke. Ini sebenarnya materi saya udah habis. Ya, terakhir ini aja sih untuk tempat latihannya. Tadi yang di video si VV tadi, ini adalah tempat latihan kita. Jadi latihan kita itu di bagian belakang kelenteng, itu ada bangunan tambahan, lantai 2, nah itu ada satu ruang yang ini buat latihan musik. Sementara kalau yang di sini tadi, ini di hall-nya kelenteng Taikaksi, jadi tengahnya itu kan sumur langit. Nah itu di kanan kiri itu satu buat tempat penjualan hiu, satunya biasanya untuk pentas kecil-kecilan seperti ini, biasanya begitu. Iya, begitu. Ini sambil nungguin Google Drive aja, mungkin boleh langsung dibuka sesi pertanyaan, jadi nanti nontonnya belakangan nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita Q&A dulu ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh diketik di
kolom chat, nanti akan saya bacakan. Nah, sebelum teman-teman yang lain nanya nih, pertama-tama aku mau tanya Ci Lingling dulu. Ci, dari arsitek nyasar ke Chinese music itu gimana ceritanya tuh, Ci? Sebetulnya kalau apa ya, kalau Chinese musik itu hobi aja sih. Jadi dulu memang dari dulu aku memang suka musik, suka seni, suka nonton drama tuh, terutama drama kostum. Kalau dramot memang nggak terlalu suka, kecuali memang ceritanya bagus. Bentar, stop share dulu aja. Nah, kecuali ceritanya bagus, gitu. Jadi memang tertariknya ke yang klasik-klasik gitu, kayak silat, usia, siensia sekarang. Nah, itu kan biasanya soundtracknya bagus-bagus tuh. Udah terus aku juga suka nyanyi. Terus lihat 12 Girls Band itu waktu aku kuliah dulu, wah kok kayaknya keren ya kalau main erhu, main apa. Terus iseng belajar gitu. Yang pertama dibelajarin apa, Ci? Oh, hula. Erhu ya? Uh, yang maksudnya yang benar-benar latihan cuma erhu. Kalau yang lain sih ya cuma tahu aja lah caranya mainnya ya. Kalau cuma tangtung tangtung gitu ya bisa sih, atau jreng doang gitu. Kalau sekarang yang dipegang apa? Tadi kayaknya pegangnya besar itu. Itu tahu itu nggak saya pegang, yang pegang om tadi. Bukan yang Cilingling pegang lah. Yang ku pegang erhu gitu. Erhu. Oh, oke. Sampai sekarang jadi kalau di apa di Taikaksi pegangnya erhu. Iya, betul. Oh, oke. Itu biasa kan tadi aku dengar di situ ada 60 orang ya ininya. Ya, itu yang lama, yang tahun 83 itu. Oh, waktu 83-an. Sekarang? Kalau sekarang, ya kalau datang semua, jadi mulai tahun 2000-an itu kan kita banyak yang muda-muda ya. Tapi ya namanya anak kuliah, karena pasti, atau SMA, mungkin dia mulai belajar dari SMA, habis itu kuliah Taiwan, kan hilang dong. Gitu kan ada yang gitu, mungkin ada yang kerja luar kota juga. Tapi kalau datang semua ya 30 lebih. Oh, Tapi memang kalau 30. kita pentas 30 lebih, tempatnya juga nggak ada kalau di dalam kelenteng. Gitu. Nah, itu mau tanya, kalau pentas itu berapa orang yang ini, yang manggung? Biasanya sih kalau rutin pas apa ya, kayak J-Capgo juga nggak selalu ada sih, kadang-kadang aja. Tapi biasanya itu yang pasti ada itu entah Sincia entah Sapgome itu salah satu. Terus ini kalau karena Taikaksi kan tuan rumahnya kan Mak Cho Kwan Im. Jadi dulu zamannya Om Cheong Hin itu kalau pas Senjit Kwan Im ya setahun kan ada 3 kali, dari kelahiran, terus mencapai pencerahan, terus apa ya, parinibbana lah, itu setahun 3 kali itu kita pentas, itu pasti ada. Itu yang ikut berapa ya, biasanya kan yang jinnya satu, kucengnya satu, terus Om Chong Hin sendiri sambil jagain keyboard juga pegang erhu, terus yang lainnya erhunya bisa sampai 5, yang kita gitu, yang murid-murid lah, yang murid-murid bisa sampai 5 erhunya. Jadi pasti 10 lebih. Terus teacher dulu ada 2, sekarang sih ganti-gantian. Terus ada Chonghu, ya 15 lah, 15 sampai 20 lah. Gitu. Oh, lumayan banyak ya ini ya untuk satu kali main. Oke. Itu kalau yang tadi dilihat kan, yang si Dede main yang Kim itu, itu jadi kalau misalnya latihan itu bisa bareng sama keyboard gitu bisa ya? Bisa. Kalau yang lagu-lagu pop bisa. Tapi kalau yang kayak Siang Yang, terus Ilho Senping, Bing Hu Chiuye, lagu-lagu yang klasik itu, kita nggak kasih musik, nggak kasih, kita kasih iringan dulu, jadi biar asli dulu. Biar gitu. Aslinya kayak apa gitu. Gitu. Oh.
Oke, biar suasana tradisionalnya jadi lebih terasa kalau kalau main lagu-lagu yang klasik itu ya. Oke. Betul. Ini kan berarti bisa dikolaborasi sama alat musik yang lain ya, Ci ya. Yang modern bisa, keyboard kayak tadi sama apa musik-musik barat. Nah, kalau sama musik tradisional, ini kan di Semarang ya, Ci. Kalau di Jawa Tengah itu aku taunya gamelan gitu, pernah pernah collab nggak, Ci? Pernah. Sama gamelan ya? Sama grup Gambang Semarangnya, Gambang Semarang Art Company. Jadi ada di Semarang itu ada 4 grup Gambang Semarang. Yang pertama punyanya KJ. KJ itu Kesenian Jawa Undip. Terus yang kedua, alumni-alumni Undip ini dia mendirikan sendiri yang namanya GSAC atau Gambang Semarang Art Company. Terus di UNES juga ada, dan sama Nangno. Jadi ada 4 grup Gambang Semarang. Nah, ini kita pernah kolaborasi sama semuanya, tapi biasanya seringnya sih sama GSAC aja. Jadi kita pentas bareng begitu. Biasanya yang ya tentu saja kan kalau kesenian gambang itu kan tetap dominan gamelannya. Tapi kita bawa yang gim sama erhu. Karena kan mestinya kalau gambang kromong Betawi itu kan ada tehiannya. Tapi Ya. karena di Semarang nggak ada pemain tehian, ya kita bawa erhu gitu. Jadi untuk memberikan nuansa alat musik geseknya itu pakai erhu gitu. Kalau erhu itu biasa buat melodi gitu bisa ya? Bisa. Oke. Soalnya kayaknya kemarin juga dipakai buat pengiring yang nyanyi gitu ya, erhu ya? Ya, tapi bisa main-main solo bisa. Nah, kalau misalnya lagi collab sama Gambang Semarang itu biasanya acara apa tuh, Ci? Biasanya sih apa ya? Kalau Gambang Semarang itu ada acara-acara, misalnya Kota Semarang ada festival kebudayaan gitu, festival Kota Lama misalnya. Nah itu kan ada penampilan berbagai macam budaya. Nah salah satunya kalau Gambang Semarang manggung kita diajakin gitu. Oh gitu, menarik. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau itu lagi main lagu-lagu yang klasik gitu ya, seperti Pink Cuye ya tadi yang namanya. Ya. Nah itu biasanya di aransemen baru atau harus cari partitur yang zaman dulu gitu? Oh, biasanya di aransemen baru sama ya Om Chong Hin ini yang mengaransemen baru. Ya. Jadi memang lebih mudah begitu. Dipermudah. Oh ya, ini ada koreksi dari Koh Mincin. Setahu saya yang dipegang Om itu namanya bukan tahu tapi kehu. Nah ini saya nggak tahu nih. Soalnya langsung saya bilangnya tahu. Dan ketika saya ambil gambarnya dari internet itu bunyinya juga tahu. Kayaknya tetap besar kan. Oke, makasih Ko Mincin. Iya. Nah, ini koreksi untuk buat kita cari tahu juga itu namanya tahu atau gehu. Gehu ya, bukan gehu ya. Soalnya maaf saya cuma tahu dan gehu. Oke. Intermezzo. Jadi kalau di Google Drive udah saya kirim linknya ke grup panitia, mungkin bisa dibantu. Ada yang ya. nggak bisa dibuka nggak? Panitia udah bisa tolong puterin yang tadi apa namanya si yang tak kirim yang lainnya, yang si yang tadi kan udah denger. Oh, si yang udah. Yang Nan Tang Zhejiang. Atau yang mana dulu nih, Ci? Boleh Nan Tang. Keren. Apa aja deh. Kan topiknya udah apa yang mau aku sampaikan, aku informasiin udah diomongin semua. Ya, sekarang kita melihat penampilan dari Yang Kim Taekaksi, lagunya Nan Tang.
Iya. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaannya pengen aku ajuin ke koordinator. Kalau nggak salah tadi aku lihat ada Ko Heri koordinator bukan ya? Pengen tahu nih suka dukanya mengkoordinir Oke. satu grup musik ini apa gitu. Akses denied. Iya, Tolong kasih akses ya. Akses yang mana? Dua-duanya. Bentar tak buka semua aja yang nggak tahu yang mana deh. Link share on udah. Non-alternative link share on. Something. Oh ini yang masih off. Share on. Udah, coba dibuka lagi. Oke. Suaranya keren ini. Ini Sony itu. Oh, keren suaranya. Oke, aku jarang muji orang, tapi yang tadi suaranya bagus beneran. Nggak Nah. bisa dibuka Hah? Nggak bisa? Langsung ini nggak bisa? Yang Lawson Pink-nya nggak bisa dibuka. Kenapa korup ya? Xiaomi. Tanya aja deh. Hmm. Udah habis? Habis. Siang yang tadi dikirim nggak? Aku belum pernah dengar siang yang soal. Oh, mau Nah, dikirim. coba. Oke, coba. Nanti buat terakhir aja kali ya. Link share on udah. Oke, coba. Ada sih.
potongan doang ini. Pendek. Udah. Nah, kalau dari lagu-lagu yang tadi diputar itu kan lagunya cenderung oke lah lagu pop yang Ya. Suasananya menyenangkan gitu kan. Iya. Oh iya. Betul nih, Koming Chin. Terima kasih koreksinya. Saya malah lupa kalau kita punya tahu yang seperti itu. Benar-benar. Benar. Jadi memang kita punya, biasanya kan alhu. Terus conghu itu lebih kecil dari tahu. Terus benar yang dipegang tante itu tahu. Berarti yang dipegang si om yang rambut putih itu benar ke hu. Karena yang tahu yang dipegang si tante itu sekarang entah di mana, nggak pernah dikeluarin, nggak ada yang main. Nah, makanya aku lupa, gitu. Oke, karena nggak ada yang main, aku jadi pengen tanya nih. Ini kan kita kan pengen supaya tradisi alat musik Tionghoa ini kan berlanjut terus ya, supaya tetap bisa dikenal sama anak-anak muda gitu. Nah, kalau dari Cilingling sendiri, gimana nih kira-kira kiatnya apa yang pernah dilakukan sama yang Kim Taekaksi ini untuk memotivasi atau membuat anak-anak muda ini tertarik gitu untuk ikut belajar atau ikut latihan gitu. Iya, kalau kita ya karena anak-anak muda kan memang sukanya pop ya. Ya kita memang akhirnya kebanyakan mainnya lagu pop. Jadi lagu-lagu yang seperti Siang Yang, Ilosen Bing, Bing Hu Juye itu jarang. Itu biasanya yang angkat saya yang sering main. Gitu. Kalau yang terus lagu-lagunya Sony Lakpa itu itu soundtracknya Xiat Kiao Eng Kyong yang versi yang tahun 80-an ya? Ya, yang lagunya masih kungfu, benar sekali. Oke. Tadi kan biasanya yang Kim Taekaksi ini manggung atau ditanggap lah ya. Ini pas waktu kalau di Taekaksi sendiri ada ritual untuk ya. Berarti perayaan lah gitu ya. Kalau misalnya dipanggil keluar selain bareng sama apa tadi? Gambang Semarang. Gambang, ya sama Gambang Semarang itu kan untuk acara-acara yang festival kebudayaan istilahnya, gitu kan? Nah, pernah nggak dipanggil untuk acara duka gitu? Ini sebenarnya pertanyaan yang aku tanyakan setiap sesi selama 4 kali ya, 3 kali musik nih. Pakai nama yang Kim Taekaksi, setahu saya ya, kok belum pernah. Biasanya kalau zaman dulu itu ya zaman om-om itu pernah pentas di kelenteng-kelenteng lain sambil bawa kornya sekalian. Jadi Taekaksi itu juga punya grup kor juga, terus ada grup musik dan macam-macam lah. Nah itu dibawa sekalian itu memang pernah. Tapi kalau yang sekarang ini, kalau pentas misalnya kayak di wedding gitu kan, atas nama yang Kim Taekaksi kok sepanjang pengetahuan saya ikut kok belum. Itu paling perorangan diajakin Koheri manggung atau Om Cheong Hin manggung, cuman ya dipilih anaknya yang memang udah bisa gitu. Diajakin pentas bareng gitu. Nah, terus kalau untuk kedepannya nih, apa visi misi harapan untuk perkembangan dari grup yang Kim Taekaksi ini? Iya, kalau saya sih, karena saya kan cuma anggota ya di
di yang tim kan cuma anggota, cuma ngikut nih. Ya harapannya sih supaya lebih banyak anak-anak muda yang belajar itu aja. Jadi jangan sampai ini ada alat musik yang nggak ada yang main gitu. Karena sebenarnya ini Kucing udah generasi kedua. Kucing yang generasi pertama itu karena saking nggak ada yang main, sampai barangnya tidak berbekas dimakan rayap. Aduh, sayang Oh, banget. bener banget. Oh, Karena itu untuk alat-alat semua ditaruh di kelenteng atau dibawa pulang masing-masing? kalau zamannya Om Jong Hin itu kan alat-alat yang tersisa dari tahun 80-an itu kan yang masih bisa dipakai kan tinggal dikit. Ya itu diperbaiki buat kita latihan. Kalau yang kita punya alat musik sendiri pada beli ombu sendiri sih, tapi kalau yang nggak punya ya boleh dibawa pulang latihan gitu, tapi nanti dikembaliin gitu, pinjem Oh. gitu. Kalau yang Kimnya sendiri, yang Kim itu kan tadi yang dipukul-pukul itu kan. Nah, itu yang Kim Taekashi punya berapa unit? Satu kayaknya deh. Oh, itu cuma ada satu ininya utamanya. Oke, tapi yang mainin boleh gantian gitu. Ya, boleh gantian gitu. Terus Oh. ya biasanya sih yang Taekashi punya satu, terus Om Jong Hin juga punya satu gitu. Jadi kalau keluar dua ya Om Jong Hin ngeluarin aset pribadi begitu. Jadi mesti dibawa sendiri ke tempat. Oke. Nah, kalau untuk peralatan yang ada di Taikaksei sendiri, untuk perawatannya supaya tetap bisa dipakai itu ada kiat-kiat khusus nggak? Kalau itu sih dulu sih yang merawat ya sekaligus Om Jong Hin. Sekarang Oh. ini yang muda-muda ini kan karena peralihan ya, kita juga belum tahu sih. Gitu. Oh. Nggak bisa main rata-rata. Oh, rata-rata bisa main. Oh, Berarti perawatan harus cepat-cepat belajar dong ya. iya. Oke. Dari Flor, bentar ya, aku lihat dulu dari Flor ada pertanyaan nggak nih? Takutnya ada chat yang nggak kebaca. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Hartati. Barangkali Ibu Dewi bisa langsung tanya sendiri aja nih biar enak nih. Nah, Ibu Dewi setahu saya itu pemerhati untuk kelangsungan kelenteng-kelenteng. Ibu Dewi bertanya, alat musik yang Kim di kelenteng biasanya pada saat apa saja? Kalau tadi sempat disebut cuman 3 kali yang sejitnya Kwan Im ya. Iya. Selain itu ada apa lagi nih? Ya, paling kalau dulu sebelum pandemi, itu kan saat Sampo besar, ada panggung kesenian di luar kelenteng. Jadi bikin teratak, bikin panggung. Itu yang Kim juga keluar sih biasanya. Gitu. Oh. Tapi kalau sejak pandemi, kan kita nggak ada perayaan ya, cuma ada di dalam kelenteng ya. Ini aja juga baru mulai ada pentas lagi. Sebelumnya sih hampir setahun lebih ya, ya nggak ada apa-apa karena apa? Kita kan pembatasan ini ya PPKM ya, kena PPKM juga kan. Tempat ibadah juga sempat pas puncaknya COVID itu benar-benar nggak ada aktivitas, ditutup benar-benar. Jadi cuma Berarti paling selama pandemi ini latihan juga berhenti ya? iya. Oh, Ya, itu ini udah mulai kalau sih. Ini udah mulai. Kalau tempat Lia kan belum mulai ya. Kalau tempat kami udah oh, mulai sama Koheri ini yang melatih. Cuman ya nggak serutin dulu. masih terbatas berarti ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ada di Semarang, kalau misalnya pengen lihat latihannya atau pengen belajar atau siapa tahu nanti boleh nyobain pegang yang Kimnya atau apa, boleh datang ke Kelenteng Taikaksi itu setiap latihannya setiap hari Minggu ya. Ya, Kalau normal setiap hari Minggu jam 2 siang. Tapi kita tunggu dulu sampai COVID ini mereda dulu ya. Kalau sekarang cuma yang latihan doang yang boleh datang kali ya. iya.
Oke. Ya, Nah, kalau tempat ibadah kan udah buka ya, gereja pun juga udah buka di Semarang. Jadi kita tetap ada sih sekarang, tetap ada yang sembahyang perorangan. Kalau perayaan besar ya jaga jarak gitu. tapi Cuma perayaan besar udah mulai, Ci. nggak besar banget ya, pengurus doang paling sama ya umat ada, tapi sedikit. Oh, kalau untuk Sincia nanti direncanakan, udah ada direncanakan ada acara apa nggak sih? Nggak ada, Oh, belum ada. belum ada. Oke. Jadi buat teman-teman juga cinta budaya Tionghoa, kita minggu depan ya sudah mulai mau masuk Xinjia atau Tahun Baru Imlek. Nah, menyambut Tahun Baru Imlek itu, kami budaya Tionghoa juga akan mengadakan bincang-bincang budaya Tionghoa tentang Xinjia atau Tahun Baru Imlek itu pada hari Senin. Senin tanggal berapa ya? Hari Senin tanggal 24. Mungkin bisa tolong ditayang panitia. Oke. Nah, Nah, Oh, ini ada teman saya, Ricky ya. Ini Ricky siapa ya? Bener Ricky anak yang Kim nggak? Ini kayaknya sih, ya kalau Xinjia memang kita nggak ada pentas, tapi kayaknya Cap Gongme kayaknya ada ya pentas di dalam konten ya yang orang sedikit itu tadi. oh iya. Tapi nggak ada perayaan besar sih, belum sih gitu. Oh, Kan biasanya kalau konten tuh kalau Sampo kan sampai full ya, ya, ya. pelataran halaman itu benar-benar penuh orang, lautan manusia, terus ada teratak, ada segala macam itu nggak mungkin lah kalau kondisi sekarang ini pada nggak berani sih. Baiklah, kalau gitu sampai jumpa lagi teman-teman pecinta budaya Tionghoa. Salam.